Hai, sebelum menonton, alangkah baiknya untuk menekan tombol subscribe dan lonceng terlebih dahulu ya. Ayo, jangan lupa. Selamat menonton. Ketika Iblis Jatuh Cinta, episode 25. Siapa itu Wolf? Karya Via Raya. Wolf, gumam Miko Sagon sambil mengerutkan keningnya. Kemudian ia menatap raut sedih Theona. "Hei Theo, siapa itu Wolf?" seru pria itu penasaran sambil menepuk pipi Theona. "Wolf, kau di sini?" tanya Theona terkejut. Manik matanya senantiasa tertutup rapat. Wanita itu sedang demam tinggi dan berhalusinasi tentang keberadaan Wolf. Padahal pria itu tidak ada di hadapannya dan yang ada adalah Iko Sagon. "Pergilah Wolf, aku tidak ingin suamiku melihatmu dan terjadi masalah," kata Theona khawatir. "Aku bilang siapa Wolf, Theo?" geram Iko Sagon. "Tidak Wolf, jangan. Aku mohon pergilah. Aku janji setelah aku merasa tenang aku akan menemuimu," ujar Theona. Wanita itu terus berhalusinasi tentang Wolf yang bersikeras berada di sana. Jadi ia meminta pria itu pergi sebelum Iko Sagon pulang. "Siapa itu Wolf, Theo?" tanya Iko Sagon sambil menggertakkan giginya. Tangannya pun mencengkeram dagu istrinya kuat-kuat. Theona menangis sedih sambil memohon. "Aku mohon pergilah Wolf. Aku tidak ingin Osa melihatmu di sini dan marah. Ini aku Osa, suamimu. Bisakah kau melihatnya? Buka matamu." "Tidak Wolf, bagaimana kalau sampai Osa marah dan memukulimu? Aku tidak ingin kau terluka," lirih Theona sambil menggeleng pelan. Melihat Theona yang terus mengigau dan terus-menerus mengabaikan pertanyaannya, membuat Iko Sagon tidak bisa menahan emosinya lagi. Pria itu menampar pipi Theona kuat-kuat hingga tercetak bekas telapak tangannya di sana. Namun alih-alih sadar, wanita itu justru pingsan. "Astaga Tuhan!" Iko Sagon mengacak rambutnya kasar. Kemudian ia beranjak berdiri dengan berjalan ke sana kemari dan menatap istrinya bingung. Siapa itu Wolf? Kenapa Theo terlihat sangat sedih? Awalnya ia ingin membenarkan posisi wanita itu agar lebih nyaman. Namun sekarang pikirannya sudah kacau dan justru pergi keluar. Jika ia tidak bisa mendapatkan informasi apa-apa dari Theona, maka ia harus mencari tahu masalah itu pada Bisudan. "Bisudan!" panggil Iko Sagon berteriak. Pria itu berjalan menuruni anak tangga sambil meneriakkan nama Bisudan. Bisudan berlari tergopoh-gopoh menghampiri sambil menjawab, "Iya Tuan, ada yang bisa saya bantu?" "Pukul berapa Theo pulang mengantar makanan siang untuk saya?" tanya Iko Sagon mulai menginterogasi. Ia berjalan dan duduk di sofa sambil mengangkat kaki. "Sekitar pukul 4 lewat Tuan," jawab Bisudan menunduk. "Pergi kemana dia setelah mengatakan akan pulang?" batin Iko Sagon geram. Pukul 1, Theona meminta izin untuk pulang karena Iko Sagon sudah selesai makan. Pria itu tidak berpikir sama sekali bahwa Theona akan mangkir ke tempat lain. Apa ada yang mencurigakan ketika Theo pulang tadi sore? Ia mengerutkan keningnya curiga dengan sikap Theona tadi. "Ada Tuan." Wajah Non Theo basah seperti sedang menangis. Waktu saya tanya pun Non Theo tidak menjawab dan langsung naik ke atas. Bahkan sampai sekarang belum turun lagi. Jelas Bisudan
secara mendetail. Iko Sagon mengangguk-anggukkan kepalanya tanda mengerti. Ia sudah bisa menebak bahwa Teona bertemu dengan pria yang bernama Wolf ketika keluar dari perusahaan. Kemudian mereka bertengkar sehingga Teona pulang dalam keadaan menangis dan sampai mengigau. Baiklah, saya mengerti. Tapi, apa Bisudan mengenal pria yang bernama Wolf? Raut wajah Iko Sagon terlihat tidak sabaran ingin segera tahu siapa itu Wolf. Oh, Dan Wolf itu teman Nonteo sejak duduk di bangku sekolah menengah pertama. Jawab Bisudan seadanya. Jadi dia teman Theo. Tapi kenapa sikap Theo seolah Wolf itu kekasihnya? Batin Iko Sagon berkecamuk. Nonteo dan Dan Wolf sangat dekat. Bisa dibilang mereka itu sahabat sejati. Imbu Bisudan sambil tersenyum. Jadi Wolf bukan kekasih Theo? Tanya Iko Sagon memastikan. Bukan, Tuan. Nonteo pernah memiliki kekasih, tetapi sudah meninggal 3 bulan yang lalu. Jelas Bisudan. Iko Sagon menaikkan sudut bibirnya. Ia merasa puas dengan jawaban yang Bisudan berikan. Baiklah, saya mengerti. Kalau begitu, Bisudan boleh kembali, kata pria itu. Baik, Tuan. Bisudan membalikkan tubuhnya dan melangkah ke depan. Tunggu, cegah Iko Sagon. Iya, Tuan, apa ada yang Tuan butuhkan? Bisudan berbalik dan bertanya. Ia pikir Iko Sagon membutuhkan sesuatu. Theo demam, jadi siapkan alat kompres, obat dan buatkan bubur untuknya. Sahut Iko Sagon mengingat betapa panas tubuh istrinya. Ya Tuhan, Nonteo. Wanita itu terlihat sangat terkejut mengetahui hal itu. Kalau begitu, saya permisi untuk menyiapkan semuanya, Tuan. Pamit Bisudan. Iko Sagon mengangguk dan beranjak berdiri. Ia melangkah menaiki anak tangga dan kembali ke kamar. Ia terlihat menyesal melihat pipi Teona yang merah. Seharusnya kau jawab, jadi merah begini kan wajahmu? Lirihnya menyalahkan. Jika saja Teona tidak pingsan, mungkin wanita itu akan mengumpat dan memarahi Iko Sagon. Bagaimana bisa pria itu menyalahkan Teona, sedangkan ia sendiri yang memukulnya? Sambil menghembuskan nafas berat, Iko Sagon mengangkat tubuh Teona untuk membenarkan posisinya dan menyelimuti tubuhnya. Tidak lama kemudian, terdengar suara ketukan pintu dan ia mempersilahkan Bisudan masuk. Ini alat kompresnya, Tuan, ucap Bisudan menunduk dan hanya berdiri di depan pintu. Pada awalnya, Iko Sagon hendak meminta Bisudan agar menghampirinya. Namun, mengingat pipi Teona yang memerah dengan bekas telapak tangannya, membuat pria itu urung. Akhirnya, ia yang beranjak menghampiri wanita itu. Sepertinya Nonteo belum mandi dan masih mengenakan pakaian yang sama. Bisudan hanya menebak karena melihat suasana hati Teona yang buruk sebelumnya. Lalu, Iko Sagon mengerutkan keningnya meminta agar Bisudan melanjutkan kata-katanya. Ganti baju Nonteo dengan pakaian yang lebih tipis. Tidak baik jika sedang demam memakai pakaian tebal. Lanjut Bisudan. Saya mengerti, Bi, balas Iko Sagon. Baik, Tuan, kalau begitu saya permisi untuk membuat bubur. Pamit Bisudan. Pria itu menatap alat kompres di tangan kirinya. Kemudian ia lekas menutup pintu dan kembali ke tempat tidur. Ia pikir tidak seharusnya ia menyelimuti tubuh istrinya. Jadi ia menarik selimut dan menjauhkannya dari tubuh Teona. Oh iya, tadi kan kata Bisudan suruh gantiin baju Theo. Lirih Iko Sagon teringat. Kemudian ia beranjak pergi ke ruang ganti.
Pria itu membuka lemari istrinya dan mencari pakaian tipis. Semua baju Leona kebanyakan gaun dan pakaian casual pun tidak ada yang tipis. Pria itu terlihat kebingungan hingga mengacak-acak seluruh isi lemari. Astaga, kenapa tidak ada baju yang tipis? Gumam Iko Sagon frustasi. Tangan pria itu beralih membuka lemari gantung lainnya. Ia hanya melihat banyak sekali lingerie dengan berbagai warna dan terlihat tipis. Nah, ini dia, ujar Iko Sagon bersemangat. Pria itu mengambil lingerie warna hitam, modelnya sangat seksi dan menerawang. Jadi cocok sekali dengan apa yang Bisudan katakan. Setelah itu, ia kembali dan melepaskan pakaian Teona. Melihat tubuh mulus istrinya membuat ia menelan salivannya kasar. Sabar Osa, tunggu Theo sembuh dulu dan kau bisa melakukannya sampai puas. Bisik Iko Sagon berusaha menenangkan dirinya sendiri. Tidak ingin berlama-lama melihat keindahan yang hanya akan memancing nalurinya, Iko Sagon bergegas memakaikan lingerie itu pada Teona. Namun mengingat nama Wolf yang Teona sebut membuatnya memiliki ide cemerlang. Aku harus memberimu tanda kalau kau milikku, lirik Iko Sagon menyeringan. Ia mengungkung tubuh Teona dan menempelkan bibirnya di leher istrinya. Kemudian ia menyesap sekencang-kencangnya agar tercetak warna jejak kepemilikan yang indah di sana. Namun tiba-tiba ia mendengar suara lenguhan lolos dari bibir ranum Teona. Bersambung. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi episode selanjutnya. Terima kasih.